bisa kita temui di pasaran dan menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya. Mungkin bagi Anda, para anak muda merasa bingung mobil jenis apa yang Anda inginkan dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas Anda. Berikut ini tips dari mobil123.com dalam memilih mobil apa yang terbaik untuk anak muda. Kendaraan saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, sehingga tidak mengherankan banyak anak muda saat ini yang menginginkan dan membutuhkan kendaraan pribadi untuk menunjang segala aktivitasnya. Namun dengan sekian banyaknya tipe kendaraan yang ditawarkan oleh berbagai pabrikan merek mobil, terkadang mereka bingung tipe mobil apa yang cocok dan terbaik bagi mereka. Hal tersebut menjadi tema menarik yang dibahas oleh para awak media dan blogger Bandung saat mengikuti bincang santai memilih mobil terbaik untuk anak muda yang digagas oleh mobil123.com. Biasanya anak muda sudah memiliki pilihan kendaraannya sendiri. Namun biasanya pilihan itu hanya didasarkan oleh tampilan atau fitur canggihnya saja, tanpa menimbang faktor keamanan dan kenyamanan. Pada hari ini, 28 Oktober 2016, di Bandung, mobil123.com sebagai portal otomotif nomor 1 di Indonesia yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mobil, menggelar acara Blogger and Media Gathering dengan tema memilih mobil terbaik untuk anak muda. Nah, tujuannya di sini adalah seperti kita ketahui bahwa anak-anak muda sekarang itu sudah banyak yang memiliki mobil, membeli mobil dan mengemudikan mobil. Nah, oleh sebab itu kami ingin memberikan beberapa tips tentunya kepada mereka yang ingin membeli mobil supaya mereka tidak menyesal setelah memilikinya. Misalkan saja kami memberikan tips mengenai mobil itu jangan boros, mobil itu juga dirawat tidak susah, cari bengkelnya gampang, resale value-nya itu yang bagus. Tentu saja kami juga memberikan tips tentang mobil itu yang dipilih adalah dari sisi keselamatannya, banyak fitur-fitur keselamatannya, karena generasi muda itu adalah calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tentu saja mereka harus merasa terlindungi ketika mereka di dalam mobil. Dan seperti di era modern, anak-anak muda sekarang, ya tentu saja mobil yang dipilih anak muda itu harus yang punya teknologi konektivitas, di mana mereka bisa terhubung dengan dunia luar selama mereka berkendara. Mobil masa kini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya. Mobil sendiri saat ini telah menjadi bagian dari anak muda. Berbagai teknologi dan fitur-fitur baru kendaraan yang telah disematkan menjadi perhatian para generasi muda. Ada beberapa poin yang menjadi faktor para anak muda dalam memilih kendaraan terbaik. Faktor tersebut meliputi faktor ekonomis, keselamatan dan keamanan, dan konektivitas. Tema kali ini kenapa kita memilih mobil untuk anak muda untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Intinya itu satu, di mana anak-anak muda sekarang lebih potensial dan lebih kreatif ya. Jadi kita ingin menjelaskan, menyampaikan kepada mereka tentang informasi mobil yang terbaik untuk usia mereka dan untuk keperluan mereka. Memilih mobil terbaik untuk anak muda adalah pertama harus yang sesuai dengan kebutuhan mereka dulu. Dalam artian misalkan efisiensi bahan bakar. Kedua, sekarang gadget teknologi kan sudah berkembang ya. Jadi itu barangkali yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari, yang berkesinambungan dengan gadget mereka. Seperti itu. Yang ketiga juga dari harga. Karena kebanyakan anak muda ini kan masih fresh jobber. Jangan sampai nanti cicilannya itu menyusahkan mereka juga. Kalau mereka mengambil secara installment atau kredit. Seperti itu. Kalau dari kita lihat sekarang sih mereka sekarang lebih dewasa ya, dalam artian mereka bisa berpikir lebih secara fungsional dari mobil itu sendiri. Misalkan mereka tinggal di kota besar di mana terjadi kemacetan, pasti mereka akan milih smart city. Tapi kalau mereka suka yang ya mau mobil besar, mereka akan pilih SUV. Tetapi sekarang arahnya mereka sudah lebih smart untuk memilih kendaraan. Kalau dari yang pernah kita ajak diskus sih, pertama dari harga mereka affordable, kedua dari penggunaan bahan bakar yang efisiensi.
Kalau dalam membeli mobil bekas, yang bisa kami sarankan adalah pertama melakukan cek fisik baik kendaraan maupun surat-surat. Surat-suratnya itu asli atau tidak, terdaftar atau tidak, itu satu. Yang kedua, kalau lihat kondisi mobil, apakah mobil itu pernah mengalami bencana alam seperti banjir, itu bisa dilihat. Dari simpelnya gini, dari posisi lampu. Kalau mobilnya tahun baru, tiba-tiba mobil lampunya berembun, nah itu berarti ada sesuatu di mobil itu. Seperti itu, tip-tip seperti itu. Juga selain eksterior, interior juga harus dilihat. Apakah mobilnya lembab? Nah, itu beda dengan mobil yang tidak kena banjir ya. Kalau mobil kena banjir itu hawanya pasti lembab. Begitu dia buka, dia akan lembab. Seperti itu.